yaitu pengertian akhlak tercela. Menurut bahasa, akhlak merupakan tingkah laku, tabiat atau perangai, sedangkan akhlak menurut istilah merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang baik serta buruk, mengatur perilaku manusia, serta mampu menentukan perbuatan akhir. Akhlak buruk atau tercela merupakan suatu sikap atau perbuatan jelek yang dilarang oleh agama. Karena pada dasarnya agama mengajarkan kita untuk selalu bersikap baik, terutama menjaga perilaku serta perbuatan yang akan kita lakukan. Dengan berlandaskan agama, maka sifat tercela ini sebenarnya bisa dicegah karena ancaman serta sanksi yang akan didapatkan dalam waktu cepat maupun di kehidupan selanjutnya. Akhlak tercela ini merupakan cerminan bahwa seseorang tersebut mempunyai perilaku yang kurang baik. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena kita mulai jauh pada aturan-aturan agama. Poin selanjutnya, pengertian ittiba al-hawa, hubud al-dunya, ujub al-riya, sum'ah al-takabur. Yang pertama, ittiba al-hawa. Secara bahasa, ittiba al-hawa berarti mengikuti hawa nafsu, sedangkan secara istilah yaitu orang yang lebih mengikuti jeleknya hati yang telah diharamkan oleh hukum syariat. Itulah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwasanya ittiba al-hawa berarti mengikuti hawa nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum syara', berbuat hal-hal yang dilarang agama. Dengan demikian, ittiba al-hawa merupakan pangkal perbuatan maksiat, sumber malapetaka dan kemungkaran. Orang yang bersikap demikian akan tersesat dari jalan Allah dan dikenai siksa di akhirat kelak. Oleh karena itu, hawa nafsu harus dikekang dan dikendalikan agar manusia dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan bahwa hawa nafsu merupakan bahaya laten bagi orang-orang yang berilmu. Sebabnya tak lain adalah karena mengikuti hawa nafsu, sehingga ilmu yang turun dari Allah tak mampu membuatnya teguh di atas jalan Allah, seperti dalam surah Al-Ajasiyah ayat 23 yang artinya, maka benarkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah atau membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Imam Al-Ghazali membagi hawa nafsu kepada 4 bagian, yaitu keserakahan, nafsu, serta harta benda. Nafsu amarah akan membakar dan membutakan hati. Kesenangan duniawi mendorong nafsu. Yang terakhir yaitu nafsu syahwat. Adapun cara untuk menghindari nafsu jahat ini dalam ilmu tasawuf, nafsu jahat dan liar sering disebut dengan istilah sifat masmumah. Sifat ini melekat pada hati seperti daging melekat di badan. Kalau kita malas menggosok, sifat itu akan semakin kuat dan menebal pada hati kita. Nafsu itulah yang lebih jahat dari syaitan. Syaitan tidak dapat mempengaruhi seseorang kalau tidak meniti di atas nafsu. Dengan kata lain, nafsu adalah highway atau jalan tol atau jalan bebas hambatan untuk syaitan. Kalau nafsu dibiarkan akan membesar, maka semakin luaslah highway jalan syaitan. Kalaulah nafsu dapat diperangi, maka tertutuplah jalan syaitan dan tidak dapat mempengaruhi jiwa kita. Tutuplah jalan mereka atau syaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. 2. Hubbu al-dunya. Hubbu al-dunya adalah cinta dunia yang berlebihan, merupakan induk segala dan melalaikan kehidupan akhirat. Penyakit inilah yang menyebabkan seseorang muslim menjadi lemah, sehingga musuh-musuh dengan leluasa menebar rasa takut dan sifat pengecut dalam dirinya. Syaitan-syaitan atau manusia dan jin dengan mudahnya menyesatkan, sementara orang-orang kafir dan musuh Islam lainnya memandangnya dengan sebelah mata. Mencintai dunia akan mengakibatkan banyak melakukan kesalahan dan dosa ketika hidup di dunia. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning dan kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Adapun obat untuk menghindari dari perbuatan hubud dunia yaitu Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan wasiatnya yang merupakan formula bagi jenis penyakit tersebut. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, aksiru dzikra hadimi ladati tiya'ni maut.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbanyaknya perbanyaklah oleh kalian mengingat menghancur segala kelezatan yaitu kematian." Hadis riwayat An-Nasy'al nomor 1824, Tirmizi nomor 2307, dan Ibnu Majah nomor 4258 dan Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan ujub dan al-riya. Yang pertama, ujub. Ujub merupakan sifat tercela di mana seseorang membanggakan diri sendiri karena merasa memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti ujubnya orang alim yang merasa dirinya telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu, perbuatan, dan akhlak. Orang yang menyandang sifat ini biasanya ia melupakan bahwa nikmat yang diperoleh adalah dari Allah, melainkan dari usahanya sendiri. Sifat ujub selalu diikuti dengan idlal atau mengharap balasan. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan idlal pasti ia memiliki sifat ujub. Akan tetapi, tidak semua orang yang ujub melakukan idlal. Orang yang memiliki sifat ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Quran surat Al-Mudaththir ayat 6 yang berarti, "Dan janganlah engkau, Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak." Ujub membawa pengaruh negatif yang sangat banyak. Ia dapat menghantarkan ke arah kesombongan. Di hadapan Allah, orang yang memiliki sifat ujub menyebabkan ia menjadi lupa dan meremehkan dosa-dosanya karena merasa telah melakukan ibadah yang sempurna. Sehingga beranggapan dosa yang dilakukannya tidak ada apa-apanya dengan ibadah yang telah dilakukan. Ujub dapat mengakibatkan seseorang lupa bahwa nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah sehingga menjadikannya kufur nikmat. Adapun cara mengobatinya, penyakit ujub, seseorang harus menyadari bahwa kenikmatan yang ia peroleh adalah dari Allah, yang merupakan buah dari cinta dan ibadah, bukan karena ia berhak menerimanya dan Allah wajib melakukannya. Kemudian, cara yang lain harus selalu menanamkan ketakutan akan hilangnya nikmat itu akibat tindakan ujub yang dilakukannya. Selanjutnya adalah al-riya. Riya itu berasal dari kata ru'yah yang berarti melihat. Menurut Imam Ghazali, riya asalnya merupakan kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Riya merupakan perilaku terkeji ketika seseorang melakukan ritual ibadahnya hanya untuk memperoleh tempat di hati orang lain. Sifat seperti ini termasuk salah satu bentuk kesyirikan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu ditunjukkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6 yang berarti, "Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya yang berbuat riya." Akar sumber riya adalah keinginan, yakni menginginkan suatu dari sebuah sumber selain Allah, yaitu manusia. Misalnya, keinginan itu untuk selalu dipuji, pandangan masyarakat akan kebaikannya, kedudukannya, dan lain-lain. Adapun yang menjadi tanda-tanda riya menurut Imam Maulud adalah 1. Malas dan kurang melakukan sesuatu yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika berada di rumah tidak ada rasa keinginan untuk membaca Al-Quran. Namun ketika banyak orang seperti di masjid, ia membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. 2. Meningkatkan perilaku-perilaku ketika dipuji dan menurunkannya ketika tidak ada pujian. Riya biasanya dikenal dengan sikap menampakkan ibadah dan ketaatan di hadapan orang banyak. Namun ada juga riya yang bersifat sembunyi, yaitu sikap ketika seseorang menghindari riya tapi justru melakukan untuk riya. Misalnya, seseorang sengaja menghindari khalayak agar tidak disangka riya. Kemudian ia sengaja berkholwat dan menyendiri. Namun di balik itu semua, ia justru ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain.
Di sanalah terdapat riya yang tersembunyi. Cara untuk menghindari perbuatan yang seperti ini, seseorang yang beriman harus menyadari bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang paling layak dipuji. Semestinya kita harus merasa malu ketika dipuji karena Dia menganugerahkan karunia yang besar sehingga aib seseorang hamba tertutup dan kebaikannya tampak di mata manusia. Jika saja Allah menampakkan aib tersebut, walau hanya kecil saja, maka tidak akan ada orang yang mau memuji. Sehingga dengan begitu kita dapat memurnikan dari perburuan yang sia-sia dan riya. Adapun cara untuk menyembuhkannya, penyakit seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, melepaskan penyakit riya sampai akar-akarnya, yaitu cinta kedudukan dan jabatan. Dua, mencegah akibat-akibat buruk yang muncul dari penyakit riya ketika beribadah. Amalnya kepada manusia yang semula tidak mengetahuinya. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita mengenai sifat sum'ah dan riya di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya dengan riya kepada manusia." Selanjutnya yaitu takabur. Takabur atau sombong secara bahasa artinya memperbesarkan diri atau menganggap dirinya lebih dari orang lain. Pengertian takabur secara istilah adalah suatu sikap mental yang memandang rendah orang lain, sementara ia memandang tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri. Sifat takabur merupakan sifat yang dimiliki oleh iblis. Sifat inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga dan diturunkan derajatnya hingga menjadi makhluk yang sangat rendah. Sifat takabur iblis terlihat ketika ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Penolakan iblis ini disebabkan ia merasa dirinya lebih tinggi dan mulia daripada Nabi Adam. "Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mengapa aku harus sujud kepada makhluk yang lebih rendah daripada aku?" Sumber iblis dengan congkak. Oleh karena kesombongannya, akhirnya iblis diusir Allah dan direndahkan derajatnya. Takabur menurut penjelasan Rasulullah SAW adalah himpunan dari dua sifat, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sebagaimana sabdanya, takabur adalah sifat orang yang mengingkari atau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Dari pengertian takabur di atas dapat kita temukan ciri-ciri orang takabur seperti berikut: suka memuji dan membanggakan kemuliaan diri, harta, ilmu, dan keturunan, dan lain sebagainya. 2. Meremehkan orang lain. 3. Suka mencela dan mengkritik orang lain dengan kritik yang menjatuhkan. 4. Memalingkan muka ketika bertemu orang lain. 5. Berlagak dalam berbicara. 6. Pemboros dalam harta benda. 7. Berlebih-lebihan dalam berpakaian dan hias. Takabur merupakan salah satu akhlak yang tercela. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keburukan sifat takabur tersebut. Takabur dapat dibagi menjadi dua, yaitu takabur lahir dan batin. Takabur lahir yaitu perbuatan yang dilakukan dan ditunjukkan oleh anggota badan, seperti gerak-gerik tubuh, raut muka, dan tutur kata. Takabur batin yaitu sifat dalam jiwa yang tidak terlihat. Takabur batin dilakukan oleh hati dan perasaan yang menganggap diri lebih tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah. Kedua jenis takabur ini sama-sama berbahaya dan bisa menyebabkan pelakunya terjerumus api neraka. Oleh karena itu, kita harus menjauhi kedua jenis takabur ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Di antara bahaya dari sifat takabur antara lain sebagai berikut: merusak pergaulan manusia, merenggangkan hubungan silaturahmi dan menghalangi kasih sayang serta tolong-menolong, menumbuhkan permusuhan karena orang yang takabur dalam berteman selalu membeda-bedakan dan mendiskriminasi orang atau kelompok lain yang tidak sederajat dengan diri atau kelompoknya. 3. Sifat takabur akan menumbuhkan sifat-sifat buruk lainnya seperti dengki, pemarah, pembohong, khianat, dan sebagainya.
Sifat takabur akan menjadikan orang tidak berkembang dan beku. Sifat takabur menjadi penghalang masuk surga karena menghalangi manusia berakhlak mulia yang merupakan pintu surga. Sifat takabur mengakibatkan pemiliknya tidak mempunyai perasaan untuk mencintai dan menyayangi sesama saudaranya yang mukmin atau sesama saudara yang mukmin. Orang yang takabur akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena yang berhak sombong hanyalah Allah. Orang yang takabur akan lupa diri, siapa dirinya, dari mana dan hendak kemana ia sebenarnya. 寄り添って見つめる瞳は私だけの